Badan Gizi Nasional mengungkap ada ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Nusa Tenggara Barat yang sudah ditegur karena tidak memenuhi standar. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Lejen TNI Purnawirawan Dadang Hindrayuda mengatakan sekitar 70% SPPG di NTB sudah mendapatkan surat peringatan atau SP1. Data Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Provinsi NTB menunjukkan ada 670 SPPG yang sudah beroperasi saat ini, yang artinya ada sekitar 400 lebih SPPG yang ditegur oleh BGN. Dan pemirsa, selengkapnya simak informasi dari jurnalis Tribun Lombok, rekan Robi Firmansyah. Silakan laporan Anda. Ya, Nurma dan juga Tribuners, pada Rabu kemarin, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Lejen TNI Purnawirawan Dadang Hindrayuda melakukan rapat koordinasi bersama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta pemerintah kabupaten kota. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Bank NTB Syariah di Mataram pada siang harinya. Dalam rapat tersebut ada beberapa poin yang menjadi pembahasan Dadang bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait dengan percepatan program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program strategis dari Presiden Prabowo Subianto saat ini. Di antaranya terkait bagaimana melakukan akselerasi percepatan program MBG ini bisa menjangkau wilayah 3T yang ada di NTB. Dan Gubernur mengatakan bahwa dari target 600 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang harus beroperasi di tahun 2025, sampai saat ini sudah ada 670 SPPG yang beroperasi dan sudah ada sekitar 1,7 juta lebih penerima manfaat dari program SPBG ini. Program MBG ini maksudnya yakni mulai dari siswa sekolah dasar, SMA, kemudian SMP, termasuk ibu menyusui, anak-anak, balita, dan juga ibu hamil. Sehingga diharapkan program MBG ini juga bisa menyasar daerah-daerah terpencil di NTB. Meskipun di sana jumlah sasarannya tidak terlalu banyak, tetapi guna mengoptimalkan manfaat dari MBG ini, semua harus menjadi prioritas. Karena menurut saya saat ini bukan lagi bicara mengenai kuantitas daripada jumlah SPPG, tetapi juga ada juga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Dadang mengatakan bahwa dari sampai dengan awal tahun ada 10% lebih SPPG TB yang sudah ditegur atau menerima surat SP1 dari BGN. Hal ini kaitannya terkait dengan pelayakan, kemudian higienisitas tempat, serta adanya insiden keracunan yang perlu menjadi perhatian daripada setiap unit SPPG yang ada di NTB. Kadang juga mengatakan bahwa harus ada standar operasional yang ada di satuan SPPG tersebut guna memastikan semua proses pendistribusian, kemudian produksi daripada MBG yang akan disalurkan kepada masyarakat benar-benar dijemus, sehingga
menjadi zero insiden pada akhirnya nanti. Demikian Nurma dan juga Tribunus laporan yang dapat saya sampaikan. Katakanlah briefing, ya, kita menerima briefing dari Deputi Pemantauan dan Pemantauan dan Pengawasan BGN, dan ini sangat mencerahkan karena dihadiri oleh para seluruh satgas dari kabupaten kota dan provinsi, juga para kadis terkait, kemudian Forkopimda, Bank NTPS, sehingga kita bicara dari hulu sampai hilir, dan alhamdulillah hari ini semua sudah dapatkan gambaran utuh mengenai program MBG ini gitu. Dan tadi sudah disampaikan data-data juga oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan. Jadi insyaallah ke depan kita akan mendukung upaya percepatan. NTB sudah melebihi dari target awal. Target awal 600, sekarang sudah 600 lebih yang sudah terbangun dapurnya. Jadi fasenya sekarang fase konsolidasi artinya memastikan bahwa praktek-praktek dan standar-standar yang diterapkan itu semua terpenuhi. Kalau tidak, itu akan menjadi itulah fungsi pemantauan dan pengawasan berlaku di situ. Dan kedua adalah ekspansi, melihat kalau ada masyarakat kita, warga kita yang belum terjangkau mungkin. Karena mungkin data kita tidak valid, sehingga ternyata menurut data yang kita miliki sudah terjangkau, ternyata masih ada yang belum terjangkau. Saya sendiri beberapa pelosok daerah yang saya datangi masih ketemu ada beberapa orang yang juga belum menerima manfaat dari MBG ini. Jadi ini sekarang fasenya yang kita lakukan gitu. Jadi mohon dukungan dari teman-teman di media juga, karena tujuan dari kegiatan ini tujuan dari program ini sangat baik. Satu, dia menyelesaikan persoalan kekurangan gizi di anak-anak, di siswa-siswa dan penerima manfaat. Kedua, dia menggerakkan ekonomi lokal. Bayangkan 5,7 triliun dalam setahun yang akan beredar melalui satu program ini. Jadi saya mohon dukungan dari teman-teman media juga. Tanpa dukungan dari teman-teman media kita nggak bisa mensukseskan kegiatan ini, karena masalah opini ini juga penting. Jadi saya berharap teman-teman membantu kita melakukan edukasi kepada publik bahwa ini adalah program yang betul-betul bermanfaat buat masyarakat kita. Saya diberi waktu, nah, ini luar biasa. Bisa rapat bersama dengan Forkominda, termasuk jajaran terkait. Intinya sinergisitas ini bisa terjalin dengan baik, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan makan bergizi ini bisa dirasakan ya oleh seluruh penerima manfaat, baik itu B3, anak-anak mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Alhamdulillah dengan adanya kerjasama yang sangat bagus ini, mudah-mudahan capaian yang sudah dapat kita terima sampai hari ini sangat signifikan. Hari ini terus terang kami memberikan istilahnya brainstorming lah kepada rekan-rekan di wilayah, sehingga apa itu program MBG ini memang benar-benar bisa semuanya dirasakan, mempunyai visi yang sama, tidak ada perbedaan persepsi, karena ini semuanya untuk rakyat kita. Saya rasa itu ya. Ada catatan nggak untuk sorotan insiden yang terjadi? Ya, semuanya reward and punishment ya. Yang bagus ya kita bagus, kemudian yang kurang bagus kita perbaiki. Kita berikan kesempatan kepada mitra yang belum standar untuk memperbaiki. Ya, kita dibantu dengan Pak Gubernur, dengan jajarannya, ada Satgas Provinsi, ada Satgas di tingkat kabupaten. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.